Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Sabtu bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1442 Hijriah dan tanggal 25 September 2020. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan begitu banyak keutamaan kepada kita, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, sehingga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk membilangnya. Ikhwan fillah, azzakumullah, barakallahu fikum. Bertepatan dengan di hari-hari belakangan ini kita telah berada di musim hujan. Alhamdulillah, bi ni'matillah tatimmus shalihat. Oleh karena itu pada malam hari ini insyaallah adalah kajian khusus atau tema khusus kita terkait tentang amalan soleh di musim hujan. Tentunya kita ingin bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap waktu yang kita jalani, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat. Maka oleh karena itu begitu pula dengan datangnya musim hujan ini, kita ingin saat-saat turunnya hujan, mungkin sebentar atau besok atau waktu-waktu yang lain, ketika turunnya hujan, kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan melakukan sesuatu. Sebelum beramal, maka harus dibarengi dengan ilmu. Nah, khususnya terkait tentang amalan-amalan yang disyariatkan ketika turunnya hujan, yang dengannya kita bisa meraup pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hujan adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para hamba-Nya, kepada seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah ayat 68 sampai 69. Ayat semuanya menulis ya. Surah Al-Waqi'ah ayat 68 sampai 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu
minal muzni am nahnul munzilun. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Ini pertanyaan kepada manusia. Istifham ingkar. Barakallahu fikum. Yang maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Bukan hambanya. Bukan manusia. Bukan pawang hujan. Terkenal di masyarakat ada pawang hujan yang menolak turunnya hujan, yang menyebabkan turunnya hujan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak. Minallahi azza wa jalla. Turunnya hujan itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Naba ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja." Surah An-Naba ayat 14. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak bercurah. Jadi dari kumpulan awan inilah turunnya hujan. Awan yang hitam, ya. Turunnya hujan tersebut. Dalam surah An-Nur ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataral wadqa yakhruju min khilalihi." Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Maksudnya celah-celah hujan. Apa celah-celah? Celah-celah awan. Jadi hujan turun dari celah-celah awan. Dari gumpalan-gumpalan awan yang hitam. Dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Makanya biasanya orang mengatakan mendung, oh berarti akan turun hujan. Namun tidak kita pastikan. Karena mendung tidak berarti hujan. Karena juga mendung gelap tapi tidak hujan, kan gitu. Ya. Namun itu pertanda. Karena hujan itu jatuh dari gumpalan-gumpalan awan yang hitam. Di celah-celah awan ini turunnya hujan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kesendiriannya Allah di dalam menguasai dan mengatur alam semesta. Ini tanda kekuasaan Allah. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Dialah bersendirian di dalam mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan pada tanah yang tandus, yang tidak tumbuh tanaman sedikit pun. Turun hujan padanya. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman padanya. Ya, tanah yang tadinya tandus kering, ya, tidak ada tanaman padanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, tumbuhlah tanaman-tanaman tersebut. Ini maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 39. Dalam surah Fussilat ayat 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alayha al-ma' ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Fussilat ayat 39. Allah Tabaraka wa taala berfirman, dan di antara tanda-tandanya, tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah bahwa engkau melihat bumi yang kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Maksudnya tumbuh-tumbuhan padanya yang tadinya kering, gersang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, tumbuh dia. Tanahnya menjadi subur. Iya. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Ini pelajaran bagi kita. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka perhatikan barakallahu fikum, ini hujan. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan
untuk menghidupkan tanah yang mati. Tidak ada tumbuhan, kering, gersang, tandus. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di atas tanah yang kering, tandus tersebut, maka subhanallah, tumbuh padanya tanaman-tanaman, rumput-rumput, pepohonan. Barakallahu fiik. Ya. Mungkin di tempat kita sangat jarang terjadi kemarau-kemarau yang panjang. Ya, paling beberapa hari atau bulan enggak hujan, setelah itu hujan terus. Ya. Di saat-saat ini musim-musim hujan ya. Sebagian daerah subhanallah musim hujan. Namun ada daerah-daerah yang lain itu kering, tandus. Nampak. Ketika di musim panas, rumput-rumput ini seperti disemprot, mati, kering. Kekeringan. Kehabisan air. Sebagian tempat kekurangan air. Iya. Barakallahu fikum. Nah, nampak subhanallah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Ya. Sebagian tempat yang mereka tak ada hujan, sawah mereka tak ada hujan, kebun mereka mengharapkan hujan. Ketika datang musim hujan, mereka berburu-buru untuk bercocok tanam. Ya, membajak sawahnya. Ya. Kebunnya dibersihkan, tanam jagung dan seterusnya. Ya. Kenapa? Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dengan turunnya hujan menyebabkan tanah ini menjadi subur. Menghidupkan tanaman-tanaman padanya. Dan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azzakumullah, turunnya hujan adalah nikmat. Hujan adalah berkah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-Nya. Ya. Di antara keberkahan turunnya hujan, subhanallah, barakallahu fikum, ditinjau dari sisi agama, ternyata kita bisa meraup pahala yang besar dengan turunnya hujan. Kita bisa melakukan amalan saleh ketika turunnya hujan. Dan ini tidak didapat pada agama-agama yang lain. Inilah kekhususan Islam. Ya. Semua hari-hari, waktu-waktu yang dijalani padanya adalah suatu berkah. Seorang mendapatkan kebaikan padanya. Ya. Sebuah kesempatan emas untuk mengumpulkan perbekalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan saleh ketika turunnya hujan, barakallahu fikum, yang pertama, kita bisa melihat bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya hujan. Agar kita bisa mencontoh beliau. Barakallahu fikum. Ketika mendung, langit sudah mulai menghitam dengan adanya gumpalan-gumpalan awan. Ya. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat khawatir. Beliau sangat khawatir. Beliau cemas, ketakutan. Jangan-jangan yang akan datang ini adalah azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena telah terjadi pada umat yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dalam keadaan seperti itu. Mereka menganggap bahwa ini akan turun hujan karena sudah gelap. Ternyata yang turun adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendung, ya. Ketika sudah gelap, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir dan gelisah, ketakutan. Dan ini diceritakan oleh salah seorang istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nashi'an fi ufuqi min al-afaq as-sama' taraka 'amalah wa in kana fi salatin thumma aqbala 'alayhi fa in kashafahu Allah hamidallah wa in matarat qala Allahumma sayyiban nafi'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan yang belum berkumpul sempurna di salah satu ufuk langit. Jadi awan ini artinya sudah mulai berjalan. Ya. Sudah mulai. Belum sempurna ya. Sudah mulai berjalan, artinya dia akan berkumpul menjadi gumpalan-gumpalan hitam di salah satu ufuk langit, maka beliau meninggalkan aktivitas. Berhenti beliau. Ya.
Meskipun itu dalam salat. Beliau gelisah. Kemudian beliau kembali melakukannya lagi jika hujan telah selesai. Ketika awan tadi menghilang, tidak jadi hujan ya. Maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan azab. Namun jika turun hujan, beliau pun mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Ini doa ketika turunnya hujan. Dalam hadis yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a maqilatan fis samaa'i aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhahu fa idza antaratis samaa'u surya anhu fa'arrafathu Aisyah dzalika faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma adri la'allahu kama qala qaum falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat mendung di langit, beliau beranjak ke depan, ke belakang, atau berani masuk atau keluar. Begitu yang beliau lakukan. Keluar masuk rumah, keluar ke pintu, masuk ke dalam, ke depan, ke belakang, ya. Beliau gelisah. Dan berubahlah raut wajah beliau. Bagaimana kalau orang ketakutan? Bukan orang yang tersenyum ya. Orang yang tersenyum itu melambangkan dia bahagia, melambangkan dia senang. Ini Nabi SAW enggak, gelisah beliau. Raut muka beliau berubah menjadi orang yang ketakutan. Keluar masuk rumah, ya, masuk ke dalam, keluar. Baik. Apabila hujan turun, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menenangkan hatinya. Ternyata yang turun adalah hujan. Baru beliau berupaya untuk menenangkan hatinya. Dan Aisyah sudah memaklumi jika beliau melakukan yang seperti ini. Karena sudah menjadi kebiasaan beliau. Menunjukkan bahwasanya bukan hanya sekali dua kali. Iya kan? Tapi ketika langit sudah mulai gelap, maka kebiasaan Nabi SAW itu dalam keadaan gelisah dan khawatir. Iya. Dan ini dimaklumi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku tidak mengetahui apa ini. Aku tidak mengetahui apa ini. Seakan-akan inilah yang terjadi pada kaum 'Ad. Apa yang terjadi pada kaum 'Ad? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju kepada lembah-lembah mereka, disangka hujan. Iya kan? Disangka hujan. Ternyata yang turun adalah azab Allah Subhanahu wa taala, wa liyadillah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa seharusnya seseorang itu menjadi khawatir, kusut pikirannya jika dia mengingat-ingat apa yang terjadi pada umat di masa silam. Dan ini merupakan peringatan agar ia selalu merasa khawatir, merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditimpakan kepada mereka, yaitu umat-umat sebelumnya. Salah satunya ditimpakan kepada kaum 'Ad. Datang kepada mereka awan hitam. Mereka menyangka ini akan hujan. Hujan akan turun kepada mereka di lembah-lembah, ya, di tempat-tempat mereka. Ternyata yang turun adalah azab Allah Subhanahu wa taala, wa liyadillah. Nah, maka ini yang pertama yang harus kita lakukan. Bagaimana kita berupaya untuk mencontohi Nabi. Ketika dalam keadaan mendung, banyak-banyak kita beristighfar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir. Dalam keadaan mendung, langit gelap, jangan-jangan yang turun ini bukanlah hujan. Khawatir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau takut. Sehingga ketika turunnya hujan, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'an. Yang kedua, yang bisa kita lakukan untuk meraup pahala di musim hujan adalah mensyukuri nikmat turunnya hujan. Telah berlalu bersama kita pembahasan tentang syukur. Nah, bersyukur terhadap sebuah nikmat, dan syukur itu harus terjadi pada 3 perkara.
bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota tubuh. Ketiga-tiganya harus ada. Maka dengan turunnya hujan, wajib bagi seorang hamba untuk bersyukur dengan tiga hal ini. Dia meyakini bahwa hujan ini turun dari Allah, min indillahi azza wa jalla. Turun dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari makhluk. Bukan dari pawang hujan. Bukan dari bintang-bintang tertentu, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin kita. Kalau masih mengatakan, oh turunnya hujan ini karena bintang ini. Oh karena memang bulan 9 musim hujan. Lah, itu belum bersyukur namanya. Yakin. Yang kedua, ucapkan. Pekerjaannya lisan, ucapkan. Ucapkan nikmat tersebut. Puji Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Yang ketiga, beramal dengan anggota badan. Gunakan waktu-waktu turunnya hujan dengan tetap beribadah. Jangan tidur terus. Ya. Tapi dimaklum ya kalau pengantin baru. Tapi di sini tidak ada ya. Nah, jadi tidak usah dipikirkan. Berlalu saja. La ilaha illallah. Baik. Gunakan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu bentuk kesyukuran kita dengan turunnya hujan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Ya. Inilah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat turunnya hujan, maka ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah. Hampir semua dari kita sudah menghafal. Dan ini hafalan wajib. Hafalan wajib bagi kaum muslimin. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar qala Allahumma shayyiban nafi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Hadits riwayat Bukhari. Ya. Ahmad dan An-Nasai. Imam Ibn Battal rahimahullah ketika menyebutkan hadits ini, kata beliau, hadits ini berisi anjuran untuk berdoa ketika turunnya hujan, agar kebaikan dan keberkahan semakin bertambah, begitu pula semakin banyak kemanfaatannya. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan air hujan yang mengalir adalah suatu karunia, suatu nikmat, sehingga semua nikmat wajib untuk kita syukuri. Dan terbentuk syukurnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang turunkan hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Ya. Jadi kita banyak-banyak berdoa barakallahu. Meminta kepada Allah hujan yang bermanfaat. Ya. Karena jangan sampai hujan itu justru menjadi bala yang menyebabkan kerugian, tenggelamnya tanaman, terjadi kebanjiran. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan manfaat dengan turunnya hujan ini. Barakallahu fikum. Yang ketiga, amalan saleh ketika turunnya hujan. Yang ketiga adalah turunnya hujan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Turunnya hujan adalah kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Imam Ibn Qudamah rahimahullah di dalam Al-Mughni fi fiqh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, beliau menyebutkan dianjurkan untuk berdoa ketika turunnya hujan. Ini doa-doa bukan doa turunnya hujan ya. Tadi sudah kita sebutkan. Ini doa-doa secara umum. Doa ibadah wa doatul mas'alah. Ada dua jenis ibadah, dua jenis doa. Ya, namun tentu yang termasuk yang diperbanyak di sini adalah apa? Doaul mas'alah. Karena apa? Karena ketika turunnya hujan salah satu tempat yang mustajabah
diterima doa. Ya, tempat yang mustajab. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utlubu al-istijabata ad-du'a'i 'inda thalath." Inda iltiqa'il juyush wa iqamati as-salah wa nuzulil ghaib. Carilah doa yang mustajabah pada 3 keadaan. Pada 3 keadaan. Yang pertama, bertemunya 2 pasukan. Jadi ketemu 2 pasukan kaum muslimin saat ingin berperang dengan orang-orang kafir. Berdoa di situ. Itu doa mustajabah. Yang kedua, menjelang salat dilaksanakan. Termasuk antara azan dan iqamah. Jadi kan saat salat akan dilaksanakan. Ya, setelah azan ini waktu mustajabah. Berdoa. Yang ketiga, saat turunnya hujan. Ya, jadi kalau turun hujan tengah malam, antum bangun salatul lail, kemudian angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, irzuqni ilman nafi' wa amalan mutaqabbala. Ya. Minta kepada Allah tambahan ilmu, minta kepada Allah tambahan pemahaman. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam umur. Minta. Kita sebagai seorang penuntut ilmu memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Jangan dulu minta jodoh ya. Kecuali kalau sudah yang pengen nikah. Ya Allah, berikanlah saya jodoh yang soleha. Tapi jangan dulu. Ya, kalau Allah bisa. Ya. Enggak apa-apa, sudah anak muda ya. Ya. Beliau adalah orang tua kita di sini. Baik. Jadi berdoa. Ini waktu mustajabah. Ya. Jangan ketika turun hujan tidak belajar. Kesempatan untuk tidur. Enggak dilarang tidur. Tapi kalau waktu belajar, ya, ada kesempatan, ada waktu-waktu yang memang kita bisa menggunakan kesempatan itu agar kita bisa mendapatkan kebaikan besar. Ya. Ada waktu-waktu yang padanya doa itu terkabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu tersebut? Salah satunya adalah ketika turunnya hujan. Juga di dalam hadis yang lain dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tintani ma turaddani ad-du'a 'inda an-nida'i wa tahta al-matar." Ini riwayat yang lain. 2 doa yang tidak akan ditolak. Tadi 3. Ya. Ini tidak bertentangan ya. Karena ini ya, ini riwayat yang lain. Kalau tadi yang pertama itu tambahan, kan gitu. Ada tambahannya 1. Ini ada 2. 2 doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama doa ketika azan, yang kedua doa ketika turunnya hujan. Yang pertama tadi doa ketika azan. Ya, setelah azan kita berdoa. Doa mustajab. Kemudian yang kedua adalah doa ketika turunnya hujan. Jadi gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Barakallahu fikum. Jadi berdoa itu tidak mesti, tidak mesti setelah salat. Oh, nanti saya berdoa kalau imamnya juga berdoa. Berdoa berjamaah. Lah. Kalau orang salat jamaah misalnya, imamnya lain yang diminta, makmumnya hanya mengaminkan. Jadi dia tidak ada bagiannya. Jangan sampai imamnya berdoa, ya Allah tambahkanlah saya istri.
Antum di belakang hanya mengaminkan, tidak ada bagiannya antum. Hah? Atau imamnya berdoa, ya Allah tambahkanlah saya rezeki. Maunya di belakang mengatakan amin. Ya, bagiannya semua imam. Lah, bukan dengan berdoa jamaah. Minta masing-masing. Dan banyak waktu-waktu yang memang padanya adalah waktu yang mustajabah. Dan itu kesempatan bagi kita. Di sepertiga malam terakhir, ketika turunnya hujan, ya, antara azan dan iqamah, baik dalam keadaan safar, dan waktu-waktu yang lainnya, barakallahu fikum. Ya, dan waktu-waktu yang lainnya. Kemudian yang keempat, tadi yang ketiga ya. Yang keempat, apa yang kita lakukan ketika terjadi hujan lebat? Hujan yang deras. Ya. Hujan deras. Kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun begitu lebatnya, beliau memohon pada Allah agar cuaca kembali menjadi cerah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nah, ini bisa kita ucapkan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hawalaina. Allahumma hawalaina, afwan. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akani wal jibali wal-dharabi wa butunil awdiyah wa manabiti asy-syajar.